Malam ini kalau udah sempat baca tag kisah, saya biasanya menuliskan brief tentang obrolan malam ini. Ini kawan baru, orang yang sangat saya hormati, is somebody yang saya harap much older than me, ya Pak Irwan, karena I know him sejak ketemu tuh kayaknya bijak banget gitu. Dan saya akan sangat menyesal kalau ternyata beliau sama umurnya atau lebih muda dari saya. Jadi saya akan menempatkan beliau jauh lebih tua dari saya karena beliau jauh lebih bijak dari saya. Ya, ada satu hal yang menarik dan kawan-kawan nanti akan dapatkan itu, uh, terutama terkait kemarin kami sempat ngobrol di forum berbeda tentang ethics. We're not going to talk about ethics, but we're going to talk about the foundation of ethics. Salah satunya adalah kebutuhan kesadaran untuk berpikir jangka panjang. Kalau mengingat elaborasinya, saya sempat tuliskan bahwa rata-rata perusahaan yang tercatat di Fortune 500 itu dibandingkan dengan tahun 50-an bisa sekitar 58-62 tahun, sekarang antara 12 sampai 15 tahun. Jadi usia perusahaan itu kalau dibandingkan dengan usia manusia yang semakin meningkat, dia semakin pendek. Ya, kenapa? Karena bisa jadi sangat mungkin mengikuti anjurannya Pak Milton Friedman yang mengajarkan bahwa satu-satunya purpose organisasi dibangun itu adalah untuk profit. Ya, dan dalam konteks ini, there's nothing wrong about profit. We need profit to make sure organization can run, organization can move, organization can grow. Tapi kalau hanya profit, it's going to be an issue. Ya, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus membayar mahal efek kebijakan yang sangat fokus hanya kepada profit. Pak Irwan kalau kita perhatikan dari background-nya, beliau seems like a finance person, corporate finance guy, Yes. memahami betul restrukturisasi ya perusahaan. Tapi saat ini beliau memegang peran di perusahaan yang apa ya? Kemarin itu sempat diceritakan Moya itu, if you are Water utility company, Pak. Kenapa? Ya, the Water one that you utility. said tentang melombakan tagline itu, terus Pak Irwan dapat dari anak muda yang bilang bahwa the tagline should be as simple as water for better living. Water for better living. Clean water for better living. Clean water for better living. Jadi Moya, teman-teman, ini ada di setting pendistribusian air bersih. Betul, Pak. Dan bekerja sama dengan banyak kota di negara ini. Dan ini yang menarik dari seorang corporate finance guy, sangat mengerti restrukturisasi, kemudian sekarang sangat melibatkan diri dengan urusan air. Nah, boleh cerita sekilas Pak, what led you here, perjalanannya tuh gimana gitu, dan nanti keistimewaan apa yang dijalankan itu yang kita akan bahas, your point of view yang nyeleneh bahasanya ya, yang mungkin kalau rata-rata managing director atau CEO profit you're talking a different language, terlebih saat COVID kemarin gitu. So Pak Irwan, senang sekali bisa bergabung malam ini ya. Kita relax dulu, kita ngobrol sampai jam 8.30, selebihnya nanti kita ngobrol yang lain-lain bisa langsung masuk. So kembali ke pertanyaan tadi Pak Irwan, what brought you to Moya, kalau boleh cerita gitu. Is this by design atau you just in opportunity? Simple. Tahun 2012 saya jual perusahaan saya, Pak, ke Maybank. Perusahaan itu saya bangun dari tahun 2004. We built this company. It's an asset management company. Kita build sampai dari 2004, kemudian 2012 nggak tahu gimana ada perusahaan besar nawar perusahaan kita dan kita jual. Ya. Dan saya dan teman-teman bertanya, what's next nih? What's next for us? Di situ kita mulai explore possibility. 2012-2011 itu semua orang investasi di batu bara, investasi di properti dan lain-lain. At a time kita dapat proposal batu bara mungkin ada 100 proposal. 100 proposal. Wow. Wah, banyak sekali Pak lagi saat itu. Dari Sumatera, dari Kalimantan sampai ke
Papua pun ada batu bara perlu investor untuk dikembangkan. Then my partner and I, maybe some people here know Pak Muhammad Syarial. We sit down together and we decide what to do. What's next? Apakah batu bara yang kita mau kerjakan? It was juicy ya Pak ya, batu bara itu. It was 2010 to 2012. Yielding. It was quite interesting time for batu bara. Meskipun at the time we were a bit late because kan batu bara mulai naiknya di 2004 sampai 2010 ya. Ya, boom resources waktu itu. Kemudian kita decide why should we do something yang I don't want to say merusak alam ya, tapi it's mining is not really something that we have in mind at the time. Jadi kita decide let's do something yang bisa berguna, memanfaatkan alam yang ada, dan ada social impact-nya kepada masyarakat. Jadi we decided to do two things. Satu adalah membangun mini hidro kecil-kecil, 5 megawatt, 6 megawatt di daerah-daerah yang terpencil, Pak. Right. Dari daerah Lombok sampai Sumatera Utara, ada yang kita bangun sendiri, ada yang kita akuisisi dan lain-lain. Itu kita mulai di tahun 2012, mulai dari 1 PLTM, kemudian kita pelan-pelan cari investor-investor karena kita nggak mungkin punya uang sendiri untuk jalanin ini. Kemudian kita saat ini punya 12 PLTM, Pak. Itu 2012 dari awal. Jadi in the beginning we were doing a mini hydropower plant. Next step-nya kita banyak bicara sama investor dan the big boys. Mereka bilang water is an interesting area. So kita mulai lihat water yang mana. Ada si investor dari Saudi, namanya Moya Bahrain. Orang Saudi tapi vehicle-nya di Bahrain. Saudi dan Bahrain itu sebelah-sebelahan ya Pak ya? Ya, betul. They came to see us by chance, bilang mereka perlu support dari Indonesian investor karena mereka nggak ngerti Indonesia. So at the time I was still thinking as a corporate finance person. So saya look at the transactions, we structure it, we buy into the company, kita appoint CEO yang cukup punya nama lah gitu at the time in the beginning. Baru jalan 4 bulan CEO-nya pindah ke BUMN. So my role was an investor, advisor to the investor. My role was not a CEO at all or whatever in Moya. I'm outside Moya at the time, but I'm helping some investors to come in and buy into Moya to help the Saudi investor. Right. 4 months baru jalan, dia bilang, nation call, I have to go. Nggak mungkin nyari CEO dalam waktu 1 bulan kan Pak. Because bener, I have to live within 2 weeks. You know? I cannot find a CEO within 1 month. So saya bicara lagi sama partner-partner saya bilang, okay, at the time I was doing not much activity, advisory and stuff like that. Jadi saya bilang sama teman, okay, I'll step in deh sampai kita dapat CEO baru. Saya tidak mengerti air, Pak. At the time saya tidak mengerti air sama sekali. Tapi I try to step in. I learned for 2 months maybe, belajarin 2 bulan. Dan actually this business it's not bad. It's interesting because how so for a corporate finance guy yang biasa ngelihat excitement di numbers, why the sudden change? Why the sudden attraction mungkin Pak Irwan? 2 months into the job, I realized kalau di business lain, the bigger you become is the financial attractions you're making, right? Agreed. The financial profits you're making. In this business, you have a fixed income that is not big, tapi your social impact is very huge. Wow. When you can provide water, kalau kita bisa sediakan air bersih kepada orang yang belum pernah dapat air bersih di kotanya atau di desanya atau di rumahnya mereka, it's a big plus. It's a very big plus buat orang.
Saya ingat di tahun pertama, di 6 bulan pertama kita bikin pipa di kota Tangerang. Kontraktor yang kita hire buat pipa itu setiap pagi dibawain kopi dan makanan kecil sama ibu-ibu loh. Serius, Pak? Serious. Wow. So the way I look at it, this is a beautiful things we're doing, ya kan? Jadi kita try to do more things. Kita mulai di kota Tangerang, kita mulai ke Bekasi, kita mulai ke Kabupaten Tangerang, akhirnya masuk Jakarta, ke Semarang dan lain-lain secara perlahan-lahan, dan the concept is kita mau try to provide clean water for better living for the people. That's the main concept in the beginning, and it works ya. Banyak hal yang kita nggak expect, bisa terjadi. Saya baru tulis tadi di kolom chat gitu ya. For you, it's a massive social impact that counts. And I was asking kawan-kawan di sini, ada nggak yang bisa bilang seperti ini gitu ya. Jadi my work benefit me karena I know it gives massive social impact gitu. Yes. Dan sama. That sounds surreal. Aneh aja gitu. Wow. Dan let's talk about general stuff, not only Moya, Pak. That's true. Apa sih yang Pak Irwan rasain tuh di mendengar kabar itu gitu? Dan kadang-kadang kan gini ya, kita terjebak di sindrom pemikiran bicara sosial tuh something on the sideline, CSR lah. Gitu. Jadi kayak kalau perusahaan ada untung ya disisihkan sedikit lah gitu buat yang membutuhkan. Tapi in your case, the business itself create social impact gitu kan. Yes, Pak. Saya rasa it's all businesses, not only water, bisa punya social impact yang cukup besar, ya Pak. Tapi if you think very deeply, every company itu harus ada soul-nya. Ya, harus ada spirit-nya. That's the most important. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di Indonesia, Bapak tahu ada pabrik gula di Tegal yang udah berdiri dari tahun 1832. Iya, tahu. Iya, tahu. Dan Bapak ada tahu asuransi Bumi, Yayasan Bumi Putra itu udah berdiri sangat lama sekali. Iya. Kemudian Jisamsu. Iya. Pabrik dulu Lim Seng Ti ya namanya ya. Iya, sekarang jadi HM Sampurna, diambil sama Philip Morris sekarang. Iya. That's more than 100 years. Tapi actually if you look at karena ada spiritnya ya Pak ya. It's the spirit, it's the soul of the company yang selalu nggak hilang-hilang di situ. The problem with a lot of companies, nggak hanya di Indonesia, the spirit's gone every 5 years, every 10 years. Ya, nggak ada penerusnya, nggak ada orang yang mengerti the founder punya vision and mission and punya strategic vision how to implement this. Orang lupa, orang hanya fokus di profitability, which actually they're supposed to focus on sustainability, Pak. Agree. Teman-teman nanti kita akan minta komentar Pak Irwan how he dislike the word legacy ya. Nanti kita obrolin ya. Kan kalau kita sekarang banyak ngomong Pak, sebenarnya di Indonesia banyak loh Pak, bukan perusahaan ya. Kita ngomong warung kopi dan restoran yang udah 100 tahun lebih. Iya. Atau 50 tahun. Percaya Pak, percaya. Kalau kita masih makan cukup sering restoran Padang sederhana, it's been more than 50 years. Agree. Wow. Nasi uduk kebun kacang, it's more than 60 years. Kalau Bapak suka ke kota, ada kopi, namanya kopi Warung Tinggi, I think itu lebih dari 100 tahun juga. Iya. When we look at this small company, kok bisa tahan lama ya. Sedangkan yang gede-gede bisa selesai dan finish, gone. Mostly family business. The great-great-grandfather knows the mission. Diturunin ke great-grandfather, diturunin ke grandfather, diturunin ke bapaknya, diturunin ke anaknya, diturunin ke cucunya. Yang punya visi dan misi yang sama.
Mudah-mudahan si anak dan generasi penerusnya itu punya wawasan yang lebih luas dan bisa dikembangkan lebih bagus lagi. But the point is the soul is there. The soul is there, nggak merubah visi misi bisnisnya dari awal. I think that's the most important, how to be sustainable, how to be bisa bertahan lama ya. Wah, kan gini ya Pak ya, kalau di kredonya sekarang kan get your first $1 billion valuation supaya jadi unicorn. Terus apa? And you're smiling. and then you become famous gitu karena udah memunculkan unicorn gitu. Do you see that as incorrect atau unwise? Or you have other thought? The new business model, menurut saya, it's a reverse business model. Reverse business model. Comparing to yang biasa kita bangun. Kalau kita kan bisnis sekarang kita bangun sesuatu dari kecil, try to find a good product, kita jual, ada untung. Kalau dia reverse nih Pak, dia nggak mau bangun apa-apa, dia ambil marketnya dulu, di ujung, saya bisa salah ya, karena saya nggak ngerti, saya nggak ngerti new business model. Saya bukan orang, saya tadi berbicara sama Pak Rene, I don't even have a laptop. This is my daughter's laptop, so I'm not a tech guy. Jadi, but the way I look at the new business model, it's a reverse business model. Jadi dia ambil market dulu, setelah dia menguasai market, dia akan ke belakang. Yeah. Hopefully, ketika dia menguasai market itu, orang tetap percaya mereka dan bisa tetap support, investor tetap bisa support, mereka bisa raise money dan akhirnya balik ke awal, punya pabrik, punya facility, punya fundamental. Yeah. Nothing wrong with it if they can survive. Saya bukan orang expert di situ, Pak. Saya expertnya bisnis yang brick and mortars yang I can see. I'm not saying it's wrong, but it's a reverse business model yang you have to tell people, you have to believe this model. Kalau nggak ada yang believe juga nggak ada yang invest kan, Pak. That's I think that's the thing. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's wrong, but it's totally different. I think it's refreshing mendengar Pak Irwan sangat otentik. Kenapa saya ketawa? Kemarin saya di pesawat ngobrol-ngobrol, saya gambar ini soalnya. This is about new business model. Menurut saya, jadi kok bisa ditanya new business model gitu. Jadi, see, I'm still using a paper scratch. I'm not using a laptop. I know. Saya baru bilang itu bisa di swipe-nya, Pak. Yang lain tuh udah pakai iPad dan segala macam. But thank you, Pak. I think it's refreshing dengar Pak Irwan yang very authentic with what you're good at dan apa yang Pak Irwan pahami dan yang nggak dipahami ya disampaikan apa adanya. Itu I think it's refreshing. Saya mau balik justru yang company itu butuh soul. Saya jadi ingat saya baca satu buku kalau nggak salah Simon Sinek yang tentang Infinite Games. Betapa organisasi yang udah lama sekali di Amerika Serikat kayak Walmart, di mana Sam Walton itu bisa jadi salah satu orang kaya di Amerika karena dia punya misi ingin memastikan affordability of the product buat people at the mass. Dan kemudian orang-orang setelah dia, penerusnya, sangat silo berpikir murni tentang how can I increase shareholders value through profit gitu. Yes. Yang ujungnya supaya saya dapat tantiam lebih besar gitu sih. Yes. Ya, dan perks sebagai leaders gitu. Nah, soul of an organization di tengah organisasi. Before you start, Pak, iya, Pak. There's a joke about Walmart di Amerika. Apa tuh, Pak? Semua burung kalau lewat Walmart bunyi dia. Chip, chip, chip. Semua burung kalau lewat di atas Walmart pada dia bunyi teriak, chip, 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 chip. That's a good one.
So soul of a But that's company. the soul, that's the spirit that Sam Walton created for the business. Kan gini ya Pak ya. Kalau di perusahaan family business is relatively easy because the owner remain to be in control gitulah ya. And paling tidak gitu ya. Yes. Atau ada keluarganya lah yang lebih in tune, lebih ngerti. Itu juga kalau kemudian keluarganya nggak tergoda untuk bangun startup ya yang pakai reverse business model yang mereka nggak paham. Tapi bagaimana dengan maaf ya banyak kawan-kawan di sini BUMD, BUMN yang setiap 2,5 tahun, tiap 3 tahun pimpinannya baru. Terus pertanyaannya selalu nanti ya short term banget ya, not even yearly tapi quarterly. Correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Bahkan ada amanah untuk memastikan organisasi harus untung. Gitu. Nah, how do you discover soul di tengah organisasi yang leadership-nya kerap berganti dan jadi practicality itu dan expediency itu mengalahkan kebutuhan yang lebih long term. I think this is not something new. Di Amerika juga banyak perusahaan yang seperti itu kan Pak. Betul. The target is profitability, tantiem, dividend, and at the end of the day is the value of the share of the company. The Jack Welch approach. Yes. Nothing wrong with making money. Tapi money yang created ini apa gunanya untuk your society? Karena ketika the leaders of the company yang tidak memiliki spirit atau soul yang jelas buat company-nya, company ini akan seperti terombang-ambing kan? Karena dia nggak tahu mau kemana arahnya. The same like our family ya Pak ya. When we have a family, kita kan bilang sama istri kita, let's go this way together. Saya rasa konsepnya dengan perusahaan juga sama. The CEO, the managing director, or the shareholders yang mesti bring the ship where they have to sail, directionnya kemana, arahnya itu. It's number one. Number two, these leaders mesti convince the people yang lain itu mesti ada value creation kan Pak. Right. Before profit you have to create value dulu. Value bisa macam-macam. Ya. I think that's the most important. For BUMD, I know bapak-bapak dan ibu punya restriction dengan timeline ya, time constraint cuma bisa 3 tahun, 5 tahun. Yang beruntung mungkin bisa 2 kali 5 tahun, 10 tahun, which is very good. Tapi saya rasa bapak-bapak bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa bikin a blueprint what you think is the best for the company. This blueprint will be guidelines for whoever jadi your predecessor nantinya. Karena saya ngelihatnya, but you have to be the soul first before you can make a blueprint and create values, right? Right. That's the most important. You have to know kemana arahnya nih. Dan the problem with a lot of people sekarang ini ya, saya nggak bisa kerja sendiri. Betul. I'm doing the strategic thinking, I'm doing the SWOT of the company, tapi saya perlu orang-orang lapangan yang sebagai eksekutor atau implementator, yang melakukan implementasi. Yang ada di otak saya harus ada yang membantu saya. Nggak mungkin saya bisa kerjain semuanya. Banyak orang merasa dirinya hebat dan dia mau melakukan semuanya sendiri. Buat saya a bit near impossibility for me to do that. I know my capacity. So once you know the spirit of the company, where to go, the value creation, the SWOT, everything, you analyze everything. Then you try to find the strategic vision of the company. Vision and missionnya mesti jelas. Then you need your team. The whole thing is like a blueprint ya, Pak Rane ya, menurut saya ya. Benar. You have to tell your general manager, your manager, your assistant manager, okay. Seperti you have to keep telling them all over again, ya.
bukannya brainwashing ya, tapi not indoctrination, but it's more like repetitif, terus-menerus. We have to create the same value ya. This is the value. Kalau value-nya bagus, pasti akan jalan baik. Kalau value-nya salah, let's rethink about it. Okay. Let's rethink about it gitu, as a group. But you need people to help you. How do you find your team, Pak Irwan? How do you recruit them? Mencarinya gimana? Terutama dengan memahami bahwa orang kan punya value system yang beda-beda ya. Pak, orang Indonesia itu orang yang paling hebat menurut saya. In what way, Pak? In terms of social approach, in terms of adapting to changes. Jadi ketika kita mencari, saya jarang sekali mengganti orang di organisasi, Pak. Saya cukup banyak melakukan merger and acquisition. Usually saya nggak ganti timnya, but I talk to them. Saya bicara dengan mereka, saya akan katakan, this is a big boat. We have to go to this direction. Please help me. Wow. To take this boat to this direction. I give him time, biar mereka kerja. Gak mungkin saya bisa judge orang kan. Biasanya 6 bulan udah kelihatan, but I still give him more time. Setahun saya kasih waktu sampai whether this guy can work with me or not. Apa yang Pak Irwan lihat dalam konteks nih orang bisa kerja nggak sama saya itu apa yang dilihat Pak Irwan? Transparansi sama openness ya Pak ya. Transparency and openness. Begitu kita punya, begitu saya lihat ada beberapa orang yang karena saya cukup terbuka, di perusahaan cukup terbuka. My office open 24 hours a day, not 24 hours lah. 8 to 5 pasti saya di kantor, semua orang bisa datang. I think the most important is ketika kita terbuka, I'm expecting people juga terbuka ke saya in a company. Dan keterbukaan itu harus two ways ya. Parane ya. Jadi saya ngelihatnya kalau mulai ada pihak-pihak teman-teman saya yang mulai nggak terbuka ya, I raise my eyebrow and try to question what's going on. Unless there's a logical, rational explanations, I can accept. If the company is doing well, I can accept. Tapi if there's something wrong and keterbukaannya hilang, itu yang buat saya agak menjadi poin utama buat saya membuat decision apakah should I keep this person or should I let go. So it's not solely on their performance. No. Justru yang Pak Irwan lihat itu bukan apa yang kau bisa berikan pada saya, tapi apakah kau dan saya bisa saling terbuka pada satu sama lain, terutama untuk hal-hal pelik. Kurang lebih gitu kali ya Pak Irwan? Yes, I told my people Pak, saya bilang ke mereka semua, saya paling nggak suka surprises. Surprises bagus, saya nggak suka, apalagi surprises jelek. So don't give me surprises. I keep telling them, bapak-bapak, ibu-ibu, don't surprise me. If we have problem, let's discuss it. Right now ada problem. Jadi kita nggak prolong the problem kan. Problem itu kan jadi tambah besar kan Pak, ketika kita diamkan aja. The funny thing, some people believe ketika problem dibiarin akan hilang. Iya. Ini bisa hilang gitu, tapi the fundamental the problem is still there. Iya. Makanya ketika saya bilang, saya nggak mau ada surprises ya. Jangan kasih surprises yang jelek. Yang bagus aja saya marah, saya bilang. Let's discuss it openly. Jadi nggak ada surprises between us. Oke. Wow. Ini menarik ya teman-teman ya. So, unlike the common norm bahwa yang dilihat itu kinerja, Pak Irwan is looking at transparency and openness. So that means kalaupun ada kabar buruk, you will not shoot the messenger as long as it is being communicated timely. Ya, Pak ya. Ya. Okay. Jadi I need people yang bantu saya untuk mengimplementasi yang ada kan. Dan saya bukan tipe eksekutor. Iya. I need somebody yang bisa bantu saya untuk mengeksekusi
semua rencana-rencana perusahaan dari keuangan, dari sisi finance, accounting, dari sisi operation, dari sisi procurement, dari sisi HCD, dari semua sisi. I need the executor. I don't need another thinker, Pak. Ntar semuanya mikir ada yang kerja. I need the executor in my second layer and my third layer. I think the answer is, are you ready to lose your job or not? Dor. Gue suka nih. I think ada few things ya Pak. It's not I learned about this not too long ago, 6 tahun yang lalu sejak di Moya. Sebelumnya pun saya nggak ngerti what is social impact, what is value creations. Saya bisa bikin company dari nol sampai bisa saya jual ke perusahaan asing. Tapi jiwanya nggak ada, Pak. Jiwanya ada, tapi the strategic vision and missionnya blur, very blur. Tapi di Moya ini saya ketemu sesuatu yang there is more than business. Ya, mungkin mahal ya, Pak. I think semua bisnis bisa kalau kita dalami dengan hati kita bisa ketemu. The problem is apakah shareholder kita setuju dengan kita atau tidak. Betul. And that's where you draw the line ya Pak. Nggak bisa dipaksakan. Are we ready to lose our job or not? Saya nggak pernah takut kehilangan kerja karena saya sering berhenti dan sering diberhentiin. Jadi kalau saya udah biasa Pak. I resign so many times because I don't agree with my shareholders. My shareholders doesn't like me. I just resign daripada dipecat duluan ya Pak. Yang number 2 is the questions about capitalism and value, Pak. I think what happened now is yang terjadi saat ini adalah capitalism itu to the extreme of capitalism. Agree. I think kalau kita lihat capitalism, the concept of capitalism itu adalah Adam Smith, Pak. Yes, ya, capitalism itu adalah untuk menciptakan environmental yang kompetitif. Sekarang ini dengan keadaan I think bukan sekarang ini ya, mungkin the last 50 years ya sudah terjadi ya, ketika capitalism ini creating the big giants, terutama di Amerika, di Jepang dan di Eropa. The big giants kebingungan karena uangnya banyak. Then they start. The problem is not because we don't have money with capitalism. The problem is always when we have too much liquidity, too much money in the system. Kalau nggak ada uang, orang pasti akan bekerja keras untuk mencari uangnya. Tapi ketika kebanyakan uang di sistem, that's what happened to 98 di Indonesia, happens in 86 di Amerika dengan home and saving loan problem. Terjadi lagi di Amerika dengan tech bubble di early 2000. Terjadi lagi dengan secondary mortgage di tahun 2008-2010. Because liquidity kebanyakan. Dan siklus itu semakin cepat kalau diperhatikan ya Pak Irwan. The rupture itu semakin karena nggak pernah di-solve the problem, Pak. Ya, betul. Ditutupi terus. Ketika problem ditutupi akan seperti snowballing kan, makin besar. Temanya bisa ganti, but the problem is still the same. Agree. Ya, the problem dari 2010 ketika terjadi apa sih secondary mortgage ya namanya, derivatives itu problem, the biggest Lehman hancur, Bear Stearns tutup. Itu kan because of liquidity, too much liquidity dari creating produk yang seakan-akan paket yang jelek dibagusin. Ya ujungnya sebenarnya untuk mendapatkan maximizing profit lagi Pak. Yes. Maximizing profit. You're selling a bad product in a nice package and a very expensive price. It's the same all over. Tahun 98 kita juga sama kan? Kita have too much liquidity. That's the start of the problem. Jepang di tahun 88 juga sama, ketika Jepang mengalami deflation gila-gilaan itu juga karena too much liquidity in the system.
Jadi it's not the capitalism atau the socialism yang benar atau salah, tapi ketika liquidity terlalu banyak di pasar, people akan bikin, uang gue mau diapain ini? Kebanyakan uang, what should we do? Ketika jadi yang enggak ya, hanya bunganya 1% atau 0,5%, they have to create something. That's the start of the problem, karena udah directionnya. Pak Irwan mungkin boleh cerita, tadi berkali-kali diberhentikan atau minta berhenti. Can you tell a story supaya kawan-kawan muda di sini tidak merasakan itu sebagai apa ya, prahara atau nasib buruk yang harus selalu dihindari? Kalau habis kita resign, nasib buruk sementara waktu, Pak, pasti, Pak. Nggak bisa dihindari, Pak. Kalau kita habis resign, beberapa bulan kita harus bertahan dengan uang yang ada, kan, Pak. Terus making a decision to quit itu memang, to resign itu memang nggak gampang. Saya beruntung most of the time that I tell myself, okay, I resign. Sebelum punya istri dan punya anak, Pak. Setelah punya istri punya pernah sekali, 2 kali pernah saya. Tapi sebelum itu saya dengan mudahnya mengatakan saya resign. Apa yang mendasari keputusan itu kalau boleh tahu, Pak Irwan? Kalau sesuatu udah nggak sesuai dengan hati kita ya, Pak. Kalau sudah nggak sesuai dengan hati kita, kalau sesuatu yang kita anggap benar itu dibilang salah, kalau sesuatu itu yang salah harus kita lakukan, ya mau kita nolak lah, Pak. Tapi saya nggak pernah mau ajak bos saya berantem, karena nggak ada gunanya, kan bos saya kok. Boss is always right. Iya, benar juga ya. Why should we have a big argument with our boss ya, Pak? Kan nggak make sense gitu loh buat saya. Ya, ketika udah nggak ketemu ya sudah, let's take a deep breath and tell your boss, I resign. Ada yang marah, ada yang ini, ada yang itu ya. At the end of the day ya, it's a real life. Here you are ya, Pak ya. Here you are ya. You're still sitting there, looking good, healthy. Jadi nggak usah berantem sama bos ya, teman-teman. Nggak usah. Kita harus profesional dalam kantor. Tapi di luar kantor we are friends, kan. Betul. Itu yang orang lupa. Kadang-kadang kalau saya di kantor, saya habis marah-marah sama anak buah saya, habis saya marah-marah, saya ajak makan siang. Then we eat as a friend. We had lunch as a friend, right? Betul. Banyak teman-teman saya di kantor suka bingung. Habis marah-marahin diajak makan, gue diajak ngobrol lagi kan gitu kan. Sekali, 2 kali, lama-lama dia ngerti kan. Kalau udah 5 kali habis dimarahin diajak makan kan, oh ya Pak ya gitu Pak. Nothing personal ya Pak ya. Nothing personal. Well noted. Clue ya buat teman-teman ya. Terutama buat bos. Kalau habis marahin anak buahnya, ajak makan lah. Jadi marah terus mereka ntar kita di itu lagi. Aduh, saya harus ngobrol sama anak buahnya Pak Irwan ini sesekali.